Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Tirta Alamsyah dengan NIM 22210100174 Prodi PAI kelas A6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya kelompok 4 yang berjudul Manajemen Peserta Didik di Sekolah. Nah, di sini ada 4 materi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang kedua adalah prinsip dan prosedur manajemen peserta didik. Yang ketiga yaitu model manajemen peserta didik di sekolah. Dan yang terakhir adalah pembuatan keputusan yang efektif di era kontemporer. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian tentang dan ruang lingkup tentang manajemen peserta didik. Jadi secara etimologis kata manajemen itu dalam bahasa Inggris artinya yaitu to manage, yang memiliki arti mengurus, mengontrol, dan membimbing. Dengan kata lain, manajemen itu dapat dipahami sebagai suatu kegiatan untuk mengatur, mengelola, dan melaksanakan berbagai hal dalam sebuah organisasi. Nah, jadi kata manajemen ini diserap dari bahasa Inggris yang artinya itu to manage, yaitu mengurus. Nah, di Indonesia sendiri istilah manajemen ini sering diterjemahkan menjadi kepemimpinan, pengelolaan, pengaturan, pengendalian, hingga pembinaan. Nah, generally secara umum manajemen dapat diartikan sebagai upaya mencapai suatu tujuan melalui kerjasama dengan orang lain dalam sebuah sistem yang tertata. Nah, karena di sini kita membahas tentang manajemen peserta didik, jadi kita akan membahas dari POV dari peserta didik. Peserta didik adalah individu yang terdaftar dalam suatu lembaga pendidikan dan menerima layanan pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan dirinya tanpa paksaan dari pihak luar. Dengan kata lain, mereka adalah individu yang bertanggung jawab atas perkembangan diri mereka sendiri, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Nah, manajemen peserta didik ini juga mencakup berbagai upaya yang direncanakan dan dijalankan secara berkelanjutan agar setiap siswa itu dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal. Dengan adanya sistem manajemen yang baik, sekolah dapat memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Nah, lanjut, tadi kan sudah di pengertian manajemen peserta didik. Selanjutnya yaitu ke ruang lingkup manajemen peserta didik di sekolah. Jadi ada beberapa ruang lingkup yang mencakup manajemen peserta didik di sekolah. Yang pertama yaitu ada perencanaan peserta didik. Kalau nggak salah ada 9 poin. Yang pertama yaitu perencanaan peserta didik. Jadi apa sih perencanaan peserta didik itu? Jadi di tahap ini mencakup analisis kebutuhan siswa, perencanaan penerimaan peserta siswa didik baru, serta penentuan kapasitas sekolah. Dengan perencanaan yang matang, sekolah dapat menyesuaikan jumlah siswa dengan fasilitas dan sumber daya yang tersedia sehingga pembelajaran bisa berjalan lebih efektif. Nah, ini juga termasuk dalam salah satu tugas guru dalam merencanakan peserta didik. Yang kedua yaitu penerimaan peserta didik baru. Jadi proses ini melibatkan seleksi dan orientasi siswa baru untuk memastikan mereka dengan visi dan misi sekolah. Ini mencakup juga kebijakan penerimaan, sistem seleksi yang transparan serta prosedur administrasi yang jelas agar sebuah proses berjalan adil dan teratur. Jadi di poin kedua ini yaitu tentang penerimaan siswa baru yang bisa kita kenal mungkin di zaman sekarang, yaitu bisa dengan zonasi dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu orientasi peserta didik. Nah, siswa baru perlu mengenal lingkungan sekolah, aturan serta budaya yang di dalamnya. Orientasi yang baik adalah orientasi yang membantu mereka cepat beradaptasi dan merasa nyaman dalam lingkungan belajar yang baru. Nah, jadi dalam konteks ini peserta didik itu diharuskan menjalani masa-masa ospek atau MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu pengelolaan kehadiran dan ketidakhadiran. Nah, kehadiran siswa ini juga sangat penting dalam proses belajar.
Oleh karena itu, sekolah harus memantau kehadiran mereka secara rutin, mencatat absensi, serta memberikan perhatian khusus kepada siswa yang sering absen. Karena jika diperlukan, sekolah juga bisa menerapkan penghargaan atau sanksi yang bersifat mendidik. Jadi ada sebuah reward dan punishment bagi seorang peserta didik yang sering absen dan jarang absen. Yang kelima yaitu pengelompokan peserta didik. Nah, setiap siswa itu memiliki kemampuan dan minat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengelompokan siswa berdasarkan kriteria tertentu seperti prestasi akademik atau minat khusus dapat membantu menciptakan lingkungan belajar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan di sini yaitu salah satu tugas guru juga yaitu mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan dan bakatnya mereka. Karena setiap peserta didik itu bakat minatnya itu berbeda-beda. Yang keenam yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas akademik siswa, tapi juga terhadap perkembangan keterampilan dan karakter mereka. Karena program pembinaan bisa mencakup kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan konseling, serta berbagai program pengembangan dan lainnya agar siswa dapat berkembang secara holistik. Nah, di sini tugas dari sekolah yaitu menyediakan ekstrakurikuler bagi para peserta didiknya supaya agar siswa tersebut bisa sekolah bisa menampung siswa-siswa yang berprestasi di bidang mereka dan saling menguatkan untuk agar bisa siswa tersebut bisa menjalani lomba-lomba di sekolah lain untuk mendapatkan juara dan mengharumkan nama bangsa sekolah mereka. Yang ketujuh yaitu pengelolaan disiplin. Agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman, sekolah perlu menetapkan aturan yang jelas. Jika ada pelanggaran disiplin, penanganannya harus dilakukan dengan cara yang mendidik, bukan sekedar memberikan hukuman. Dan di sini juga salah satu tugas guru yaitu mengelola disiplin peserta didik. Contohnya jika ada pelanggaran peserta didik, ya mungkin bullying dan lain sebagainya, nah sekolah itu harus menindaklanjuti dengan tegas dan agar peserta didik tersebut bisa merasa kapok dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Kedelapan yaitu evaluasi dan pelaporan. Pemantauan perkembangan akademik dan perilaku siswa dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi ini kemudian disampaikan kepada orang tua atau wali agar mereka juga bisa mendukung perkembangan anaknya di rumah. Dan 9 yaitu mutasi dan drop out. Jadi dalam ruang lingkup manajemen peserta didik, sekolah juga perlu mengurus beberapa peserta didiknya yang drop out karena sekolah juga harus memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang baik serta upaya pencegahan agar siswa tetap bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu prinsip dan prosedur manajemen peserta didik. Jadi prinsip-prinsip dalam manajemen peserta didik itu bertindak sebagai landasan filosofis dan etis dalam mengelola siswa. Prinsip ini meliputi nilai-nilai seperti keadilan, justice, keterbukaan, tanggung jawab, responsibility, dan pengembangan potensi dan pendekatan humanistik. Artinya yaitu dalam mengolah siswa, sekolah juga harus mampu melihat mereka bukan hanya sebagai objek yang harus diatur, tetapi sebagai individu yang unik, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, berkebutuhan khusus dan potensi besar yang harus digali serta diarahkan ke arah yang positif. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik itu harus bersifat inklusif, menghargai perbedaan dan berorientasi pada pengembangan karakter serta kecerdasan emosional, bukan semata-mata fokus pada prestasi akademik saja. Baik, lanjut kita ke prosedur manajemen peserta didik. Jadi dalam prosedur manajemen peserta didik yaitu langkah-langkah yang praktis, yang efektif, yang dijalankan secara berurutan dan konsisten dan melalui berbagai tahapan mulai dari penerimaan siswa baru, pengenalan lingkungan sekolah yang sudah saya jelaskan di materi yang pertama tadi. Melalui penerapan manajemen peserta didik yang baik, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Semua kegiatan yang berkaitan dengan siswa, mulai dari perencanaan kajian mereka di sekolah, penempatan dalam kelas, pembinaan bimbingan konseling, pengelolaan absensi, hingga pendampingan ketika siswa menghadapi masalah pribadi,
atau akademik diatur dengan rapi dan profesional oleh pihak sekolah. Nah, di dalam prinsip dan prosedur yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa prinsip-prinsip manajemen peserta didik yang harus kita pelajari, karena di dalam prinsip-prinsip manajemen peserta didik ini ada beberapa poin-poin penting yang harus diterapkan dalam upaya manajemen peserta didik yang baik. Yang pertama yaitu prinsip kemanusiaan atau humanity. Peserta didik harus dipandang sebagai subjek dalam pendidikan, bukan sekedar objek yang dikelola. Mereka adalah individu yang memiliki baik hak untuk dihargai, diperlakukan secara adil, dan dibina sesuai kebutuhan serta potensinya. Jadi di prinsip kemanusiaan ini, seorang guru itu harus menganggap peserta didiknya itu sebagai subjek dalam pendidikan, bukan sekedar objek yang dikelola, bukan sebagai budak yang disuruh-suruh seperti itu. Yang kedua yaitu prinsip keadilan atau justice. Semua peserta didik memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Tanpa diskriminasi. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang setara terhadap siswa, baik dalam proses belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, maupun dalam hal pemberian sanksi dan penghargaan. Di sini sebuah tugas dari guru yaitu tidak boleh rasis kepada siswa-siswanya dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga yaitu prinsip demokrasi. Nah, di dalam prinsip ini, pengelola siswa harus melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan sekolah. Hal ini tidak berarti bahwa siswa itu memiliki kuasa pemilu, tetapi mereka diberi ruang untuk berpartisipasi aktif melalui forum siswa, OSIS, atau kegiatan musyawarah. Nah, di dalam poin ini yang paling penting yaitu seluruh siswa itu berhak memilih jika ada politik dalam sekolahnya, contohnya itu pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua HMPS, dan lain sebagainya. Mereka mempunyai hak yang sama terhadap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan sekolah mereka, guna agar sekolah mereka itu semakin lebih baik lagi. Yang keempat yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Manajemen peserta didik harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal agar hasil yang dicapai maksimal. Yang kelima yaitu prinsip kooperatif. Keenam prinsip kontinuitas, yaitu proses manajemen harus dilakukan secara berkesinambungan dari awal mereka hingga masuk hingga lulus. Nah, kita lanjut ke prosedur manajemen peserta didik. Nah, di dalam prosedur ini sebenarnya hampir sama materinya dengan yang pertama tadi, yaitu tentang ruang lingkup dari manajemen peserta didik. Jadi di prosedur manajemen peserta didik ini ada beberapa poin yang penting yang mungkin tidak ada di materi yang sebelumnya. Yang pertama yaitu penerimaan peserta didik baru, yaitu PPDB. Yaitu prosedur ini merupakan gerbang awal siswa masuk ke dalam sistem pendidikan di sekolah tertentu. Yang kedua, pengelolaan data dan administrasi. Nah, setelah siswa diterima, sekolah itu wajib mengelola data dan informasi penting terkait peserta didik, mencakup biodata, riwayat akademik, kehadiran, kondisi kesehatan, hingga catatan perilaku. Yang ketiga yaitu pengelompokan dan penempatan. Keempat, pembinaan dan pengembangan. 5, pengawasan dan disiplin. 6, evaluasi perkembangan peserta didik. 7, mutasi, drop out, dan kelulusan. Jadi ada 7 poin di dalam prosedur manajemen peserta didik. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu model-model manajemen peserta didik di sekolah. Jadi model manajemen adalah struktur yang sistematis yang mengatur bagaimana sekolah menangani siswa dari proses pendaftaran, pembinaan, hingga kelulusan. Nah, jadi dalam model-model pembelajaran di dalam sekolah ini ada beberapa model yang sangat unik yang umumnya diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Yaitu yang model pertama yaitu model preventif. Jadi apa sih preventif itu? Jadi model ini berfokus pada pencegahan masalah sejak dini,
sebelum hal-hal negatif seperti pelanggaran tata tertib, bolos, atau kurangnya motivasi belajar muncul. Tujuannya yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, tertib, dan mendukung pertumbuhan siswa. Jadi model preventif ini model yang untuk jaga-jaga antisipasi siswa itu melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk seperti itu. Yang kedua yaitu model intervensi. Jadi di model ini diterapkan ketika siswa sudah mengalami masalah baik di bidang akademik, sosial, atau perilaku. Nah, pendekatannya bisa diterapkan di bimbingan konseling atau guru BK sehingga masalah tersebut bisa ditangani oleh guru BK tersebut. Yang ketiga yaitu model pengembangan atau development. Model ini berfokus pada pengembangan potensi siswa secara maksimal. Setiap anak dipandang sebagai individu unik dengan minat dan bakat yang perlu difasilitasi agar bisa berkembang dengan optimal. Contohnya yaitu menyediakan berbagai pilihan ekstrakurikuler sesuai kebutuhan dan minat siswa, serta mendorong siswa untuk ikut berbagai ajang seperti lomba akademik, debat, atau seni. Yang keempat yaitu model komprehensif. Model ini adalah gabungan dari 3 pendekatan sebelumnya, di mana di model komprehensif ini sedikit unik karena model ini hanya bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang umumnya itu sekolah yang maju, sekolah yang high class seperti itu. Jadi ketiga model tadi itu bisa diterapkan di model komprehensif secara baik, secara sempurna karena di sana mempunyai fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan dan dananya itu di sekolah itu sangat banyak. Jadi di model ini ketiga model tadi yang diserap tadi mulai model preventif, model pengembangan, dan model intervensi bisa diterapkan dengan baik. Nah, kita lanjut ke materi keempat yaitu pembuatan keputusan yang efektif di era kontemporer. Nah, di era kontemporer ini yang ditandai dengan perubahan sosial, teknologi, dan nilai-nilai pendidikan, manajemen peserta didik itu tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional karena keputusan-keputusan yang menyangkut peserta didik kini menuntut kecepatan, ketepatan, empati, dan keberpihakan pada pengembangan potensi manusia. Di sini karena mengapa mengambil di era yang kontemporer, karena di era kontemporer ini zamannya sudah berubah, sudah ada gadget, sudah ada teknologi, dan lain sebagainya, sehingga masalah di era kontemporer ini bisa dibilang cukup unik dan beragam. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan yang efektif di era kontemporer ini? Caranya yaitu ada 4 nilai utama yang menjadi dasar dari konsep ini. Nah, jadi ada salah satu pendekatan strategis yang sangat penting dalam konteks ini yaitu konsep manajemen berbasis nilai-nilai Islam. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena pertama jurusannya PAI. Jadi ada 4 nilai tadi, yaitu yang pertama tauhid, yaitu keyakinan mendalam bahwa Allah adalah satu sumber kekuatan dan pengatur segala urusan. Yang kedua yaitu ihsan, menekankan pentingnya bekerja dengan penuh kesungguhan. 3. Adil, memberikan perlakuan yang setara dan memperlakukan semua pihak dengan penuh keadilan tanpa diskriminasi. Dan keempat yaitu tawakal. Nah, penerapan konsep ini dalam praktik pendidikan diwujudkan dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam semua ilmu manajemen, mulai dari penyusunan visi dan misi lembaga, pengembangan kurikulum yang berakar pada nilai Islam, serta pemilihan guru yang berintegrasi tinggi. Nah, beberapa strategi manajemen pendidikan Islam yang terbukti efektif itu yaitu ada konsistensi nilai Islam dalam manajemen, pengolahan partisipatif dan kolaboratif, optimalisasi pemanfaatan teknologi, yang 4 penilaian yang adil dan objektif, dan 5 pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, serta yang keenam yaitu evaluasi kinerja yang berkesinambungan. Nah, jadi intinya bagaimana cara kita mengambil keputusan yang efektif di era kontemporer ini, yaitu salah satunya adalah mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi dengan baik, karena mengintegrasikan teknologi sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran dan manajemen ini meliputi penggunaan platform e-learning, sistem informasi akademik berbasis digital, dan media digital lainnya untuk mendukung proses pendidikan yang lebih interaktif dan fleksibel.
Satu poin yang penting juga penilaian yang adil dan objektif, karena di dalam manajemen itu menjamin bahwa sistem evaluasi yang diterapkan benar-benar mencerminkan kemampuan dan usaha peserta didik tanpa terpengaruh oleh latar belakang sosial, gender, atau etnis. Nah, penilaian berbasis kompetensi dan akhlak sangat diperlukan juga agar siswa tidak hanya mengejar nilai, tapi juga pembentukan karakter. Jadi cukup sekian beberapa materi yang sudah saya jelaskan. Jadi kesimpulannya adalah manajemen itu adalah merupakan bagian penting dalam sistem manajemen pendidikan yang secara strategis mengatur, membina, dan membiarkan potensi siswa agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selebihnya mohon maaf atas kekurangan dan salah kata yang sudah saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.